Si kaluano armo sa kaluano dikit nasa natin isinolis ikon sengawan ni goni tuhaki holani do endeki goni Jesus ki kapamalu mohaki. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyinya. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ayat ini mengingatkan kita suatu hari Allah yang pernah menjelma menjadi manusia yang diberi nama Tuhan Yesus Kristus itu pernah dicobai iblis untuk maksud menggagalkan rencana Allah di dalam menyelamatkan manusia. Saudara, iblis itu adalah provokasi yang hendak mempengaruhi anak-anak manusia. Dan kita melihat dalam kisah itu Yesus adalah figur yang siuman dan dia waspada terhadap setiap penggodaan iblis. Ini berarti sebuah alarm bagi kita bahwa iblis hingga pada saat ini pun masih bekerja untuk menggoda, mempengaruhi, memprovokasi setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini agar menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pengikut-pengikutnya, kita tidak menjadi pengikut Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan dan belajar dari Tuhan Yesus bahwa Yesus berani untuk menolak iblis. Yesus melawan iblis dan dia mengusir iblis dari dalam kehidupannya. Demikian anak-anak Tuhan, ketika kita digodai oleh iblis, ketika kita diprovokasi oleh iblis, tugas kita adalah untuk melawan setiap penggodaan dan untuk bisa berkata tidak kepada iblis dan mengusir dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Situasi-situasi kehidupan kita, baik situasi kesusahan, bahkan kesenangan sekalipun, mau dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak manusia, agar anak manusia tidak mengingat firman Tuhan, agar anak manusia melupakan Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut iblis. Karena itu pentingnya untuk memahami firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah senjata yang kuat untuk melawan setiap penggodaan. Hanya firman Tuhan senjata kita. Karena itu setiap orang, baik orang kecil, sudah dewasa, para lansia, atau siapapun umat Tuhan, pekerjaannya di berbagai lini kehidupan, di pasar pagi, di setiap sekolah, di kantor-kantor, atau di rumah masing-masing. Saudara, hendaknya kita disadarkan bahwa kita harus memiliki kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah satu-satunya yang membuat kita bisa melawan setiap penggodaan iblis. Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa dapat membedakan manakah yang dari iblis dan manakah yang berasal dari Tuhan. Karena itu Paulus berkata, ujilah setiap roh, apakah itu dari Tuhan, apakah itu dari si jahat. Karena itu tentu Roh Kudus yang akan menguatkan kita.
Dan firman Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kita, itulah menjadi alat kontrol bagi kita untuk kita bisa melihat setiap penggodaan dan kemampuan untuk berkata tidak dalam setiap penggodaan. Itu yang kita lihat dalam nas ini, ada figur iblis yang hendak menjatuhkan Tuhan Yesus. Tetapi di satu sisi kita melihat ada figur malaikat-malaikat yang melayani dia. Tentu ini satu figur yang sangat berbeda, iblis dan malaikat-malaikat. Perhatikan malaikat-malaikat di sini memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Tuhan. Dan melayani dia artinya di sini adalah malaikat-malaikat itu menjadi sahabat Tuhan, menjadi teman Tuhan Yesus selama 40 hari di padang gurun. Walaupun di sana ada binatang-binatang liar yang bersama dengan Yesus selama 40 hari 40 malam, tetapi di sana juga ada malaikat. Saudara, ini kabar sukacita juga untuk kita semua. Di mana saudara, kendati pun di tengah-tengah kehidupan kita banyak seperti binatang liar yang bisa menerkam kita, yang bisa menjatuhkan kita satu persatu. Tetapi kita percaya ada malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan untuk melayani kita dalam setiap kebutuhan dan dalam setiap aktivitas kita. Kita diperlengkapi oleh penjagaan yang luar biasa, yaitu malaikat dia yang selalu bersedia menyertai anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Dalam penyertaan Tuhan, dia tidak membiarkan kita seorang diri saja. Ada malaikat menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Dan kita melihat, dan pada akhirnya Tuhan Yesus setelah 40 hari dia kuat, 40 hari dia bisa melawan penggodaan. Karena itu Yesus memberitakan Injil Allah ke tengah-tengah dunia ini. Saudara yang kekasih, ini adalah gambaran bahwa ketika kita sudah punya kesanggupan, disanggupkan oleh Tuhan untuk melawan setiap penggodaan, maka kita akan masuk kepada berbagai macam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan di sana kita akan dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman pada hari ini. Kiranya saudara yang kekasih, firman ini menguatkan kita bersama. Ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita tetap siuman, kita punya kepekaan rohani, dapat membedakan mana sesuatu yang dari Tuhan, mana sesuatu yang dari si jahat. Tuhan kiranya menguatkan kita bersama untuk memenangkan setiap penggodaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang sangat baik. Engkau memperlengkapi hidup kami dengan Roh Kudus. Dan malaikat-malaikatmu datang tidak hanya melayani engkau di bumi ini, tetapi melayani anak-anak Tuhan. Sehingga apapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan, ada malaikat menyertai anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu, kiranya kami dikuatkan dan ditolong untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu, terima kasih buat nafas kehidupan, buat kecukupan, dan segala sesuatu yang kami tidak sebutkan satu persatu di hadapan-Mu. Kami percaya semua berasal daripada-Mu dan akan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang beraktivitas dalam satu hari ini, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Kiranya Tuhan Yesus dalam kebaikan hati-Mu menjagai, menolong, menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada. Kuatkan semua jemaat Tuhan tidak terprovokasi dengan maksud-maksud iblis, tetapi tetap terjaga-jaga, agar di dalam penjagaan itu kami tetap menjadi anak Tuhan yang murni, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan dan pulihkan, yang di dalam penggodaan Tuhan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Terpujilah Engkau Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.